Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirvita Reza, guru PPKN di SMP Negeri 13 Pekanbaru, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas 11 Maret. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Pak, silakan ketua kelas membacakan kelasnya dulu sebelum mulai belajar dan berdoa. Siap, kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, Nihil? Hadir semua? Ya, bagus ya. Sebelum mulai belajar, coba dilihat di bawah meja, kursi atau lacinya kalau ada sampah silakan dibersihkan. Baju yang belum rapi atau belum masuk silakan dimasukkan dulu supaya rapi. Ya, semangat pagi ini. Oke, cek dulu semangatnya pagi ini dengan tepuk PPK seperti biasa. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, yes. Oke, untuk semakin menambah semangat kamu seperti biasa untuk menambah rasa cinta tanah air kamu dan semakin menambah rasa nasionalisme kamu, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan berdiri. Sabang sampai Merauke, bagaikan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Semoga dengan kita selalu menyanyikan lagu wajib nasional semakin menambah semangat belajar kamu, menambah rasa cinta terhadap tanah air, ya. Baik anak-anak ibu semuanya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada yang bisa mengulang kembali materi kita pada minggu lalu? Silakan Fata. Minggu lalu kita belajar tentang karakteristik setiap daerah. Kita belajari bahwa setiap daerah itu memiliki karakteristiknya masing-masing dan potensinya masing-masing. Nah, itu kita dapat melihat aspek-aspek karakteristik daerah itu dari berbagai aspek. Dari karakter fisiknya, dari pemerintahan daerahnya, dan karakter sosial budayanya. Oke, tepuk tangan. Bagus, berarti Fata masih ingat materi kita minggu lalu. Ibu harap anak-anak ibu juga masih ingat dengan materi kita minggu lalu. Berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Materi kita hari ini yaitu mengenai keberagaman masyarakat di Indonesia. Anak-anak ibu bisa lihat di buku cetak itu di bab 4 halaman berapa itu? Silakan dibuka. Boleh juga dilihat YouTube atau internet yang berhubungan dengan materi kita hari ini, yang relevan dengan materi kita
atau sumber belajar lain terkait dengan materi kita hari ini. Silakan. Nah, anak-anak ibu semuanya, keberagaman masyarakat Indonesia. Apa itu keberagaman? Ada yang bisa menjawab apa itu keberagaman? C. Menurut saya, Bu, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan di berbagai bidang. Perbedaan meliputi yaitu suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Iya, tepuk tangan. Jadi, yang disampaikan oleh teman kamu tadi Cece itu sudah benar bahwa suatu kondisi terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Nah, perbedaan dalam masyarakat ini atau keberagaman ini oleh berbagai faktor. Baik, faktor dari letak daerah yang strategis, geografisnya, kondisi alamnya, kemudian keterbukaan dari masyarakat tersebut. Sehingga terjadilah suatu keberagaman dalam masyarakat. Nah, tentu keberagaman masyarakat ini memiliki dampak-dampaknya. Dari keberagaman itu ada yang bisa memberikan bagaimana dampak terhadap keberagaman masyarakat di Indonesia. Ada yang bisa memberikan pendapatnya bagaimana? Silakan. Alia, bagaimana dampak dari keberagaman masyarakat di negara Indonesia? Indonesia memiliki dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya yaitu dengan adanya keberagaman ini, Indonesia bisa memiliki kekayaan dan keindahan dari keberagaman-keberagaman tersebut seperti yang disebutkan Cece, ada suku bangsa, ras, dan sebagainya. Dan dengan keberagaman itu terdapat keunikan-keunikan tersendiri. Lalu dengan keunikan tersebut mendatangkan orang-orang luar untuk ke Indonesia. Dan itu bisa memasukkan pendapat-pendapat bagi negara. Lalu juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu jika dari keberagaman itu kita tidak mempunyai sikap toleransi, itu bisa menyebabkan terpecahan belah antar golongan dan menyebabkan konflik. Iya, bagus sekali. Coba tepuk tangan. Indonesia itu negara yang luas, negara yang memiliki penduduk yang sangat besar. Jangankan di Indonesia sering terjadi konflik. Di sekolah ini aja, lingkup kecil, di sekolah ataupun di kelas ini, 71 itu sudah terdapat keberagaman. Benar? Nah. Apalagi di negara Indonesia dengan berbagai ribuan penduduk dan wilayahnya yang sangat luas. Itu memang kerap sekali terjadi konflik atau perselisihan kalau kita tidak memiliki rasa toleransi, saling menghormati maupun menghargai. Contohnya di negara daerah timur sana itu sering terjadi perselisihan antar suku itu di Papua. Kemudian baru-baru ini 3 bulan yang lalu itu terjadi konflik atau pertikaian di Yogyakarta. Ini dari kelompok pendatang, bukan dari masyarakat Yogyakarta, tapi malah pendatang. Itu antara kelompok NTT, Maluku, Papua lagi. Saling bertikai antar etnis. Kemudian baru ini juga yang mungkin masih hangat di telinga kamu, baru 1 bulan yang lalu peristiwa tragedi Kanjuruhan. Itu juga merupakan salah satu bentuk ketidakharmonisan. Dari kasus Kanjuruhan itu bisa kita memberikan pandangan. Nah, sekarang Ibu tanya terlebih dahulu sama anak-anak Ibu semuanya. Bagaimana tanggapan kamu dengan peristiwa atau tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Malang? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan Fata. Bagaimana tanggapan Fata dengan peristiwa Kanjuruhan? Jadi Bu, menurut saya tuh kasus Kanjuruhan itu dia merupakan kasus ketidakharmonisan antar kelompok dengan klub sepak bola Arema dengan klub sepak bola Persebaya. Jadi masalahnya itu Bu, klub Arema ini mereka tuh dia nggak menerima kekalahannya terhadap klub Persebaya. Jadi karena tuh mereka nggak menerimanya itu karena mereka kalah di rumah kandangnya sendiri. Jadi para supporternya Arema ini dia turun ke bawah lapangan, baru terjadilah kerusuhan gitu.
Untuk mencegahkan masalahnya itu, polisi menembakkan gas air mata ke lapangannya. Rupanya pencegahan yang polisi lakukan itu ya bersifat fatal kepada penontonnya. Nah, jadi penontonnya itu penyebabnya itu dampaknya itu banyak jatuh korban jiwa dan kerusakan. Mungkin kalau ada lebih banyak sikap menghormati, menghargai, sikap toleransi, sportif, mungkin masalah itu tidak dapat terjadi. Iya, bagus. Tepuk tangan. Bagus sekali tanggapan dari Fata. Jadi Ibu ambil kesimpulan. Ya, kalau Ibu ibaratkan keberagaman di masyarakat Indonesia itu seperti sebuah pelangi. Kalian lihat pelangi itu memiliki banyak warna. Warna-warni itulah yang memberikan keindahan bagi pelangi tersebut. Kalau hanya terdiri dari satu warna, itu indah atau tidak? Tidak. Kalau hanya satu warna, menurut kalian bagaimana? Membosankan atau tidak indah kan? Atau seperti perhatikan alat musik gitar. Tahu ya? Nah, gitar itu terdiri dari 5 tali senarnya. Masing-masing senar itu memiliki nada yang berbeda-beda. Kamu cobakan satu-satu. Berbeda nadanya. Namun, kalau kamu padukan, kamu gesek secara bersama-sama, itu akan terjadi suatu perpaduan keharmonisan nada. Sehingga terciptalah musik yang indah, yang enak didengar. Ya, satu lagi. Pernah melihat musik orkestra? Tahu yang sering dimainkan oleh Erwin Gutawa dengan anaknya. Nah, itu adalah perpaduan dari berbagai macam musik. Semua musik itu dipadukan, diharmonisasikan menjadi satu sehingga terciptalah suatu irama yang sangat indah. Itulah harmonisasi. Seperti itu juga keberagaman masyarakat di Indonesia. Jangan itu dijadikan sebagai hambatan, tapi dijadikan sebagai suatu hal yang menjadikan kekayaan, keindahan, dan keunikan bagi negara kita. Paham ya? Oke. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PJBL. Yang pertama, anak ibu atau peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur atas keberagaman yang dimiliki di Indonesia dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memiliki sikap saling menghargai keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, nanti anak-anak ibu akan membuat sebuah produk yang namanya buku leaflet terkait dengan suku, agama, dan antar golongan. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita selesaikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba berdiri dulu. Semuanya berdiri. Ibu ada game. Instruksinya, jika ibu menyebutkan warna hitam, berarti yang warna hitam itu menepuk yang warna hijau. Hijau. Yang kalah siapa? Yang menang tunjuk tangan siapa? Silakan. Coba diperhatikan ke depan. Materi kita hari ini itu terkait dengan keberagaman masyarakat Indonesia seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian faktor penyebab keberagaman juga sudah Ibu sampaikan tadi, ada letak geografis, letak strategis wilayah Indonesia, kemudian kondisi negara yang kepulauan, perbedaan kondisi alam, kemudian penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ini merupakan faktor-faktor dari keberagaman masyarakat Indonesia. Ini keberagaman suku. Di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Kemudian keberagaman agama, itu kita memiliki 6 agama ya yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini ada video yang akan
Ibu tampilkan, silakan nanti kamu amati, kemudian beri tanggapan. Silakan diamati video. Bagiannya lihat dari luar sekali ya. Dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, keberagaman apa saja yang terdapat di Indonesia dalam video tersebut? Dari video tersebut kita dapat melihat bahwa adanya keberagaman suku, agama, alat musik, tarian, baju, tradisi, dan ras, Bu. Jadi bagaimana pendapat Lata dengan keberagaman yang ada di Indonesia? Indonesia memiliki keberagaman masing-masing yang adanya keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat banyak bagi negara Indonesia. Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ada yang mau menambahkan lagi? Yang mau memberikan tanggapannya tentang video yang Ibu tampilkan tadi? Oke, coba Grace. Berdiri Grace. Apa saja keberagamannya tadi Grace? Keberagaman di Indonesia ada suku, agama, Ya. tarian, baju adat, alat musik, tradisi, Iya. dan ras. Oke. Kemudian bagaimana tanggapan Grace dengan keberagaman yang dimiliki negara Indonesia? Menurut saya, keberagaman yang ada di Indonesia sangat banyak dan memiliki ciri khas masing-masing. Hal tersebut memberikan kekayaan, keharmonisan keberagaman terhadap Indonesia. Oke, tepuk tangan. Oke, bagus sekali tanggapan dari anak-anak ibu semuanya, baik dari Zata maupun dari Grace. Nah, sekarang tugas kamu terkait video yang sudah Ibu tayangkan tadi, tugas kamu sekarang adalah mana kamu akan membuat suatu produk yang namanya buku leaflet. Untuk itu, tugas ini kamu kerjakan bersama kelompok. Sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Oke, sekarang coba diperhatikan dulu. Diperhatikan video yang akan Ibu tampilkan itu sebagai langkah-langkah kamu nanti akan membuat produk kamu dengan kreatif dan semenarik mungkin. Sudah ya? Kalau sudah jelas atau kurang jelas nanti bisa dilihat kembali di YouTube-nya dengan link yang sudah Ibu bagikan. Sekarang silakan dikerjakan sesuai dengan LKPD yang Ibu berikan. Silakan diisi juga ya. Ibu akan beri waktu 40 menit dalam pengerjaannya. Silakan dipersiapkan, nanti setelah selesai akan kita presentasikan. Ya, silakan dikerjakan. Kelompok 1 daerah mana? Riau sama Sumatera Selatan. Apa aja keberagaman yang akan ditampilkan rencana? Udah dicari, silakan cari di internet masing-masing kartu ya, saling berbagi misalnya. Sudah siap? Sudah? Oke, kalau sudah siap akan kita presentasikan. Seperti biasa untuk kelompok yang tampil akan kita acak ya. Kita lihat kelompok yang mana yang tampil terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Barat memiliki keberagamannya sendiri. Yang pertama, Kalimantan Barat memiliki rumah adat, yaitu rumah Randaki. Randak. Lihat gambarnya rumah adat dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya. Dan Kalimantan Barat juga memiliki pakaian adat. Kalau pakaian adat dari laki-lakinya King Babah, sedangkan pakaian adat dari perempuannya King Bibige. Kayak seperti gambarnya. Itu presentasi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Apa saja alat musik dari daerah Sumatera Barat dan bagaimana cara memainkannya? Alat musik dari Sumatera Barat adalah yang bernama salong. Salong dimainkan secara ditiup. Apakah sudah jelas kelompok 5? Ya, sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami terkait keberagaman budaya dari daerah Bali dan Papua yang akan dibacakan oleh Ananta. Keberagaman yang terdapat di daerah Bali. Rumah adat Bali yaitu Gapura Candi Bentar. Merupakan rumah adat khas masyarakat Bali yang memiliki arsitektur pura dan candi jenis Hindu yang tersusun dari batuan serta dilengkapi dengan gapura di bagian depan rumah. Pakaian Bali, payas alit. Mas lihat pakaian Bali seperti apa, itu ada gambarnya. Oke. Dan Payas alit dipakai saat beribadah. Para pria Bali akan memakai kemeja putih kamen dan disertai aksesoris senjata Bali, yaitu tombak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya Naila dari kelompok 4 akan bertanya. Sebutkan salah satu makanan yang terkenal di Papua dan Bali. Makanan yang terkenal dari Bali adalah sate silit. Dan sementara makanan dari Papua adalah sate ulat sagu. Apakah ada yang bertanya lagi? Apa pengertian pakaian Bali dan jelaskan maknanya? Pakaian adat Bali, pakaian tradisional Bali yaitu payas agung. Payas agung adalah pakaian adat Bali yang dikenakan di acara pernikahan dan identik dengan warna cerah yang melambangkan kebahagiaan. Apakah sudah jelas? Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, kita lanjutkan kelompok berikutnya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah durian, buah kedondong. Wahai generasi rebahan, perhatiin presentasi kami dong. Kami akan mempresentasikan buklet dari keberagaman dari karakteristik Jawa. Pertama ada suku. Yang pertama ada suku Sunda, yaitu suku Sunda adalah salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia yang mayoritas mendiami wilayah Provinsi Banten dan Jawa Barat. Menurut data sensus penduduk pada tahun 2010, populasi orang Sunda di Indonesia mencapai hampir 37 juta jiwa. Bagi teman-teman, ada yang ingin menyumbangkan pertanyaan? Apa saja keberagaman budaya masyarakat di Sulawesi Selatan? Keberagamannya yaitu ada bahasa daerah, Tariannya apa namanya? tarian kipas.
Terus ada suku, ada suku Bugis, dan ada lagu tradisional. Oke, ada. Gimana Miska? Silakan itu. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah tampil ya. Secara keseluruhan dari semua kelompok yang Ibu perhatikan itu sangat bagus sekali, sangat kreatif. Dilihat dari buklet-bukletnya, Ibu tengok itu sudah sangat bagus, kreatif dan sangat menarik. Untuk itu penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dari berbagai kelompok itu juga sudah cukup jelas dan sudah bagus sekali. Nah, untuk mengapresiasi diri kamu dan kelompok lain, coba jempol kiri, jempol kanan, mantap. Oke, 2 jempol untuk seluruh kelompok. Jadi kesimpulannya, dari berbagai buklet yang kamu buat itu terlihat berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, dari materi kita hari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Miska. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah di Indonesia begitu banyak sekali keberagaman yang ada, bisa dilihat dari ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Agar tidak terjadi konflik ataupun pertikaian dalam keberagaman, kita harus memiliki sikap saling toleransi, menghargai dan menghormati seluruh perbedaan yang ada. Karena semboyan kita juga Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Iya, bagus, tepuk tangan. Nah, itulah kesimpulan dari teman kamu. Itu sudah cukup jelas bahwa keberagaman di negara Indonesia itu sudah banyak sekali. Terlihat ini hanya sebagian kecil yang kamu buat di buklet. Sebenarnya ini sangat banyak sekali, ya. Keberagaman di Indonesia itu harus kita jaga, kita lestarikan sebagai bukti kekayaan yang ada di Indonesia. Anggap itu sebuah bentuk kekayaan, keindahan, dan keunikan negara kita. Sehingga dengan keberagaman tersebut bisa menambah pendapatan negara kita, menambah atau memperkaya segala bentuk kebudayaan yang ada di negara Indonesia. Dengan kita memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai, tenggang rasa, memiliki sikap toleransi, dan memiliki sikap persatuan dan kesatuan, itu sudah membuktikan suatu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda namun tetap satu. Kita maknai, kita pahami semboyan tersebut ya dari keberagaman materi kita pada hari ini. Ibu ingin melihat sampai di mana pemahaman kamu terkait pembelajaran kita hari ini. Silakan dibuka HP-nya, buka platform quizzes. Silakan join 168396. Ini hasilnya. Tertinggi pertama Duino dia 2, Wisnu 3, Rizky ya, tepuk tangan dulu. Untuk pengayaan, silakan dikerjakan LKS terkait pengayaan dalam bab materi keberagaman. Namun yang di bawah KKM dikerjakan materi yang remedial yang bagian bawahnya ya. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, untuk itu adakah yang bisa memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini?
Jadi saya ingin memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat seru karena ada kuisisnya yang bisa melatih kecepatan kita mengerti, atau bisa juga dia tuh ngasih tahu juga peringkat kita yang keberapa, jadi kita tuh bisa melatihnya lagi terus. Dan dari pembelajaran ini kita bisa tahu apa aja keberagaman yang ada di Indonesia ini, seperti ras, budayanya, tarinya, makanannya, dan sebagainya. Oke, udah, terima kasih. Kalau kritiknya sih untuk yang lain, kalau memberi pertanyaan atau sedang mempresentasikan, tolong suaranya di volumenya dibesarkan lagi. Kalau untuk Ibu ada? Oh, kalau untuk Ibu nggak ada. Nggak ada. Terima kasih ya. Oke, selesai sudah materi pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, materinya masih berlanjut terkait keberagaman masyarakat Indonesia, mengenai bagaimana sikap kita terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Silakan dibaca kembali bukunya, itu halaman terkait materi sikap terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk itu, karena pembelajaran kita sudah selesai, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum ditutup pembelajaran kita hari ini, silakan dipimpin dulu dengan doa oleh ketua kelas. Setelah selesai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran hari ini dan sampai jumpa minggu